Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Digital Marketing kelas 7A. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu pemasaran online dengan media sosial. Lanjut. Di sini kelompok 2 mempunyai beberapa anggota, yaitu satu, Winda Khofifatun Trisna dengan NIM 333, kedua ada Lu'lu'ul Khandiroh dengan NIM 367, ketiga ada Heni Wahyu Tamara dengan NIM 377, keempat ada saya sendiri dengan NIM 415 dengan nama Muhammad Fikri Khairul Asmi, dan yang terakhir ada Syahria Primelina dengan NIM 425. Yuk selanjutnya. Dari topik tersebut terciptalah latar belakang. Latar belakangnya adalah pada saat ini media sosial sudah menjadi hal yang umum digunakan. Semakin hari semakin tinggi penggunaan media sosial. Media sosial merupakan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah dengan berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemasaran melalui media sosial ini disebut social media marketing, yaitu suatu bentuk pemasaran yang menggunakan media sosial dalam pemasaran suatu produk atau jasa dengan memanfaatkan khalayak umum sebagai partisipasi di media sosial. Salah satu media sosial atau aplikasi pendukung dalam kegiatan pemasaran online, yaitu seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan WhatsApp. Dengan menggunakan media sosial yang semakin mencapai jutaan di seluruh dunia, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan dari berbagai macam negara. Pada saat ini, penggunaan media sosial sangat umum digunakan. Maka dari itu, perusahaan memanfaatkan situasi ini dalam mempromosikan barang ataupun jasa. Maka dari itu, penting bagi perusahaan membuat konten atau melakukan foto produk yang baik agar dapat menarik calon konsumen yang lebih banyak lagi. Produk iklan dalam pemanfaatan di media sosial cenderung mengeluarkan biaya yang sangat sedikit atau murah dalam mempromosikannya. Tidak hanya itu, target dalam calon konsumen juga bisa ditentukan berdasarkan prosedur dari perangkat yang ada di media sosial itu tersendiri. Sosial media ini berguna bagi pemasaran. Jika sosial media marketing paham mengenai karakteristik sosial media yang digunakan. Lanjut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya sendiri. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pemasaran media online? Yang kedua, apa saja jenis-jenis pemasaran media online? Yang ketiga, bagaimana strategi dalam pemasaran media online? Yang keempat, bagaimana peraturan dalam pemasaran media online? Dan yang terakhir, bagaimana dampak positif dan negatif dalam pemasaran media online? Next. Definisi pemasaran media online. Pemasaran online merupakan rangkaian kegiatan pemasaran, mulai dari perencanaan, tindakan, pelayanan, hingga pengiriman produk. Sebagian besar aktivitasnya menggunakan internet. Pemasaran online dapat dilakukan melalui media sosial yang dimiliki seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Next. Definisi pemasaran media online menurut para ahli. Pemasaran online menurut Kotler 2002-34. Pemasaran online merupakan proses sosial dan manajerial bagi individu maupun kelompok. Proses tersebut mengatur individu dan kelompok dalam memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka dengan membuat, menawarkan, dan melakukan jual beli. Pada prinsipnya, pemasaran online hampir sama dengan pemasaran pada umumnya, hanya berbeda pada media pemasarannya. Pemasaran online menurut Bond dan Code
di mana e-commerce adalah sistem jual beli online. Pemasaran online sebagai komponen dalam e-commerce, yakni sebagai strategi produksi, distribusi, penetapan harga, dan promosi melalui media digital. Dapat diartikan bahwa segala macam proses pemasaran dari sebuah produk atau jasa hingga ke tangan pembeli semua menggunakan media digital. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pemasaran online. Yang pertama itu ada media sosial. Yang kedua ada search engine optimization atau SEO. Yang ketiga ada search engine marketing atau SEM. Yang keempat ada email. Yang kelima ada pemasaran afiliasi, influencer marketing, pemasaran konten, lead generation, dan terakhir pengoptimalan web. Lanjut. Strategi pemasaran media online. Strategi komunikasi pemasaran media online adalah melakukan aktivitas pemasaran dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh internet dengan tujuan meningkatkan hasil penjualan dan menjalin komunikasi yang lebih baik kepada pelanggan. Pemasaran dengan internet pada dasarnya memiliki konsep yang sama, walaupun menggunakan sarana yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, aktivitas pemasaran dilakukan tetap berpedoman pada market, produk, website, traffic, dan kredibilitas. Lanjut. Ada sejumlah alasan mengapa usaha mulai membidik pasar internet, diantaranya yaitu yang pertama, penonton televisi mulai berpindah ke internet. Yang kedua, iklan yang selalu update. Yang ketiga, jangkauan pasar lebih luas. Yang keempat, biaya iklan lebih murah. Yang kelima, pembuatan iklan yang interaktif dan dapat dibedakan ke kelompok atau perorangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Strategi pemasaran online. Memiliki situs web atau blog. Ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi agar pemasaran menggunakan media situs web atau blog dapat berjalan efektif dan efisien. Yang pada akhirnya tujuan dari pemasaran tersebut telah ditetapkan dapat tercapai. Bergabung dalam jaringan sosial semisal Facebook dan Twitter. Dengan memiliki akun di jaringan sosial, para pelaku bisnis akan terhubung dengan mereka dan dapat menjalin komunikasi secara intens serta melakukan kegiatan pemasaran. Online advertising. Jenis online advertising antara lain PPC, PPM. PPC atau pay per click yaitu seseorang atau badan usaha sebagai pemasang iklan hanya membayar iklan ketika ada orang yang mengeklik iklan tersebut. Sedangkan CPM, cost per million impression, adalah pengiklanan yang membayar iklan berdasarkan berapa kali iklan tersebut dilihat oleh pengunjung. Strategi pemasaran online tersebut jika dipadukan dengan fungsi manajemen akan melahirkan manajemen strategi pemasaran sebagai berikut. 1. Perencanaan strategi pemasaran. 2. Pengorganisasian dan penggerakan strategi pemasaran. 3. Pengawasan strategi pemasaran. Aturan dalam pemasaran melalui media online. Dalam pemasaran melalui media online terdapat aturan sebagai berikut. 1. Menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual. 2. Memperoleh peran merek dalam portofolio secara global. 3. Mengutamakan desain bagi konsumen. 4. Menemukan kembali riset pemasaran dan pemodelan sebagai penciptaan pengetahuan. 5. Menggunakan harga yang kreatif. 6.
Dalam aktivitas pemasaran melalui media online terdapat istilah AIDA, Awareness, Internet, Desire, dan Action, khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa ke pasar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif pemasaran media online. Dampak positif. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan modal usaha yang besar. Tidak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan smartphone dan jaringan internet sudah bisa melalui pemasaran online. Yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan toko offline. Karena melalui media online, pemasaran ini dapat menjangkau ke seluruh dunia. Yang ketiga, biaya operasional yang cenderung lebih murah dan dapat menghemat waktu. Karena promosi, pemesanan, dan pembayaran semua dilakukan secara online. Yang keempat, waktu kerja pemasaran online yang tak terbatas. Pemasaran ini dapat dilakukan kapan saja asal masih terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, sesuai target sasaran. Karena promosi iklan yang digunakan langsung mengenai target sasaran. Yang keenam, dapat menghitung seberapa akurat media yang digunakan dalam memasarkan produk. Yang terakhir yaitu membantu menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Dampak negatif. Yang pertama yaitu penipuan dan kecurangan. Misalnya seperti melebih-lebihkan kualitas produk. Yang kedua, ketidakadilan. Seperti beberapa pemasar mengambil keuntungan yang sangat tinggi. Yang ketiga, dibutuhkan biaya yang lebih atas komplain produk dari pelanggan, khususnya jika produk harus diretur. Yang kelima, penggunaan internet merasa terganggu dengan adanya kemunculan iklan ketika sedang mengakses internet. Yang terakhir yaitu memperbesar peluang terkena hit and run dengan semua proses pembayaran yang online. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemasaran melalui media sosial yaitu suatu bentuk pemasaran yang menggunakan media sosial dalam pemasaran suatu produk atau jasa dengan memanfaatkan khalayak umum yang berpartisipasi di media sosial tersebut. Dengan penggunaan sosial yang sudah mencapai jutaan di seluruh dunia, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan dari berbagai macam negara. Pemasaran melalui media sosial memiliki berbagai jenis seperti media sosial, email, search engine optimization atau SEO, search engine marketing atau SEM, dan lain-lain. Pemasaran melalui media online dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan strategi-strategi pemasaran dalam media sosial, yaitu dengan memiliki situs web atau blog, bergabung dalam jaringan media sosial, dan online advertising. Dengan melakukan pemasaran melalui media online juga pasti memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.